bahwasanya ada beberapa masukan dari masyarakat terkait yang mayoritas itu adalah masalah PTSL. Sepanjang itu dilakukan tidak artinya sesuai ya tidak ada masalah. Nanti akan kita tidak lanjuti juga dengan Komisi 1. Jadi bukan soal 450, 300, 700 bukan. Tidak spesifikasi per desa tapi secara umum untuk lanjut. Harusnya kepala desa tidak boleh takut. DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Nganjuk di ruang sidang paripurna pada Rabu 13 April 2022. Rapat dengan agenda menyelesaikan masalah daerah tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono yang didampingi Wakil Ketua DPRD Jianto dan Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Nopi Tenopero Suwot. Pada rakor tersebut, program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL menjadi topik utama pembahasan. Hal itu tidak lepas dari banyaknya masukan baik surat resmi maupun secara lisan yang masuk ke DPRD. Wakil Ketua DPRD Nganjuk Jianto menyampaikan, DPRD telah menerima banyak masukan sekaligus keluhan dari masyarakat terutama pemerintah desa terkait dengan pelaksanaan PTSL. Untuk itu pihak DPRD mengundang Kejaksaan untuk mencarikan solusi terkait masalah tersebut. Kita itu mengundang tim kejaksaan bahwasanya ada beberapa masukan dari masyarakat terkait yang mayoritas itu adalah masalah PTSL, sehingga kita mengundang kejaksaan apa yang disampaikan Pak Kajari tadi beserta tim. Nanti akan kita tidak lanjuti juga dengan Komisi 1 dan nanti rapat kerja dengan hal terkait apa yang disampaikan dari teman-teman keluhan itu bisa terjawab oleh masyarakat. Sejauh ini permasalahan PTSL yang sudah masuk ke DPRD itu desa mana saja yang menjadi konsentrasinya DPRD? Secara umum, tidak spesifikasi per desa tapi secara umum untuk lanjut. Terus dalam lagi mungkin ada solusi ataupun jalan keluarnya mas? Kita masih ada beberapa masukan dari kejaksaan, ada masukan dari teman-teman anggota, banyak masukan sehingga nanti apa yang menjadi target kita adalah rapat kerja. Kita akan juga mengundang Komisi 1, BPN, Kejaksaan, perwakilan dari Kepala Desa, serta dari Kap Hukum, pemerintah daerah untuk menyampaikan persepsi supaya nanti Kepala Desa ini tidak ketakutan lagi, karena ya Kepala Desa itu yang paling banyak ketakutan terkait PTSL ini. Terkait lain mas, mungkin persoalan daerah yang dibahas dari tadi apa? Ya, sama tadi Pak Kajari juga sekarang lagi ada penyuluhan hukum, masyarakat dari teman-teman anggota itu menghendaki ada beberapa masukan terkait penyuluhan hukum akan ditingkatkan supaya masyarakat sadar hukum kayak beberapa tahun yang dulu. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Nopi Tenopero Suwot menyampaikan, PTSL merupakan program nasional yang harus didukung dan disukseskan. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau kepada pemerintah desa, dalam hal ini panitia maupun kepala desa, tidak takut untuk melaksanakan program nasional tersebut karena sudah ada aturan dan peraturan bupati yang mengaturnya. Selaku aparat penegak hukum tentu kami ranahnya tentang dengan penegakan hukum yang sudah kami lakukan berkaitan dengan PTSL misalnya. Apa sih pelajaran penting dari penegakan hukum yang sudah kami lakukan kaitan dengan PTSL. Nah itu bisa kami kemudian sampaikan kepada teman-teman pimpinan dan anggota DPRD supaya nanti ke depan tidak terjadi lagi seperti itu. Disinggung tadi oleh Pak Jianto ketakutan kepala desa. Ketakutan kepala desa kan mungkin karena adanya SKB 3 Menteri. Dari pihak Kejaksaan sendiri penjelasannya seperti apa sebenarnya Pak SKB 3 Menteri itu yang 150.000 itu? Artinya begini, kami pada ranah penegakan hukum sepanjang itu dilakukan tidak artinya sesuai ya tidak ada masalah. Tapi ketika kemudian itu terjadi pelanggaran hukum, maka seperti yang sudah terjadi itu menjadi perkara. Artinya itu kan kasuistis, tidak semua permasalahan PTSL itu kemudian sudah menjadi langsung persoalan tindak pidana korupsi. Himbauan Pak Kajari kepada kepala desa maupun masyarakat pada umumnya Pak?
himbauan kami ya tentu dalam pelaksanaan PTSL ini untuk pertama taat pada peraturan. Ketika kita taat pada aturan mainnya sudah menggariskan seperti ini, maka itu aman sebenarnya. Itu. Yang kedua tentu harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan pertanahan, dengan Pemkab termasuk juga dengan DPRD juga. Jadi tidak perlu ketakutan Pak ya sebenarnya? Ya harusnya kepala desa tidak boleh takut, justru kepala desa harus tenang Pak Dewan ya, karena ini adalah proyek strategis nasional yang harus didukung. Pak Kajari, dalam pertemuan sebelumnya dengan DPR juga ya, kemarin kan juga disinggung tentang PTSL juga. Mungkin ada perkembangan juga dari pertemuan pertama dengan pertemuan sekarang ini. Perkembangannya apa sih Pak? Sama aja atau? Begini, artinya kami mencoba, ini kan perkembangan terbaru. Seingat saya kami pernah diundang berapa kali oleh pemerintah kabupaten untuk membahas rancangan peraturan bupati yang baru. Karena kan yang lama 2019. Tentu menurut saya kami harus ditinjau lagi karena misalnya meterai kan sudah berbeda dulu 6.000 sekarang 10.000. Tentu harus disesuaikan. Nah itu kira-kira perkembangannya. Termasuk biaya-biaya di luar yang BPN seperti patok dan biaya tenaga kerja pengukuran juga mungkin minta naik juga mungkin Pak? Ya itu makanya kan itu sebenarnya menurut kami kan bisa dihitung. Kalau kemudian itu bisa dihitung, bisa direkap, kemudian ya secara terbuka bisa disampaikan. Berarti sebenarnya 450.000 atau 500.000 itu boleh tidak Pak Kajari untuk PTSL itu? Ini sebenarnya bukan soal boleh atau tidak. Yang kami harus bicara dengan kasus kami. Kasus yang kami tangani bahwa ada keterlibatan perangkat desa yang mengatur, mengkondisikan penempatan orang, kemudian penarikan uang. Jadi bukan soal besarnya itu. Ya. Prakteknya itu mungkin. Ya betul. Jadi bukan soal 450, 300, 700 bukan. Karena peraturan bupati juga kan sebenarnya tidak ada batasan. Yang penting apa? Peraturan bupati itu dibuat RAB-nya dulu. RAB dibuat, dihitung kebutuhannya seperti apa. Nah, kalau sudah dapat kebutuhan kan tinggal dibagi dengan kira-kira pemohon masyarakat itu berapa sih? Nah, barangkali kemudian akan berbeda dengan setiap desa. Orang yang banyak ya tentu pemohon yang banyak tentu menjadi kecil. Dalam artian di atas SKB 3 Menteri itu boleh ya di Pulau Jawa dan Bali? Karena ada peraturan bupatinya cantolannya. Iya. Sebenarnya dimungkinkan karena SKB memang memungkinkan apabila ada biaya lain, maka ditetapkan dengan peraturan bupati. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan, Akurasi TV. Akurasi TV.